Mohon izin mas. Yuk ngadap ke sini sekarang. Ruku. Baik, bangkit. Bebas, yang sering dilakukan. Bacaannya apa? Ya. Tahan. Sami Allahu liman hamidah. Tahan dulu tangannya di atas tadi. Mas Ali, silakan. Di ruku. Ya. Bangkit. Sami Allah. Gimana? Tahan. Lihat sini. Ini ada yang di sini. Ini ada yang di sini. Ya, ini bagian pertama, tangannya di sini. Bagian kedua, tangannya di sini. Sudah kelihatan bedanya? Baik. Yang ketiga, ada yang lain lagi? Teman-teman, ada yang lain lagi? Ada? Silakan maju ke depan. Gak apa-apa. Tangannya tetap di sini ya. Kalau saya gini kan baru turun. Ayo mas. Gak apa mas Dan, silakan. Gak apa-apa. Futsal lupain aja. Sekarang kita sedang sholat. Bismillah. Allahu Akbar. Fadal. Geser sedikit. Apa lah ya. Tangannya jadi berubah. Langsung begini atau ruku dulu? Oh ya. Ya Allah, bismillah. Sami Allah liman hamidah. Bangkit. Tahan. Baik. Ini di sini, ini di sini, ini di sini. Ada yang lain lagi? Ada pernah melihat yang saat bangkit tangannya nggak diangkat? Ada ya? Oh, berarti ada yang keempat ya? Baik, ini saya saja. Sudah ruku, bangkit, sami Allah liman hamidah, tangannya di sini. Perhatikan. Ini bagian pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baik, di antara ini mana yang benar? Sekarang turunkan tangannya sedikit, turunkan lagi, turunkan lagi. Tahan. Yang benar seperti yang dicontohkan Nabi. Itu yang paling benar. Bagaimana menemukan yang dicontohkan Nabi? Kembalikan ke keterangan dari orang-orang yang pernah mencatat dari Nabi. Referensinya pertama di Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kalau teman-teman ditanya, jadi punya argumentasi. Nomor hadis 757. Ada dua riwayat dengan di 737. Juga di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 397. Yang meriwayatkannya sahabat Nabi, namanya sahabat Abu Hurairah. Ini julukannya, nama aslinya Abdurrahman. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Masuk Islam jadi Abdurrahman bin Sahar. Punya julukan Abu Hurairah, sudah pernah saya sampaikan. Pernah melihat seseorang sedang sholat, kemudian dibimbing oleh Nabi cara sholat yang benar. Orang itu yang dilihat dibimbing itu namanya Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Namanya Khalad. Di Khalad ini pernah sholat di samping Nabi, diminta diulang sholatnya oleh Nabi sampai 3 kali. Kelihatan oleh Abu Hurairah. Ketika diulang ini, dari awal sampai akhir, sampai ke i'tidal. Ketika ketahuan oleh Abu Hurairah, disampaikan ke orang-orang setelahnya, dicatat oleh Imam Al-Bukhari, dapat di sahihnya nomor hadis 757 dan 737. Di hadis Muslim, nomor hadis 397. Jelas sampai sini? Halo, jelas? Belum saya bacakan hadisnya. Ya. Baik, saya perjelas dulu. Lihat baik-baik. Teruskan. Thumma idza raka'a bima makna, kemudian jika beliau kemudian ruku satu orang sini. Fala yarka hatta tatma'inna raki'an. Maka tidak selesai dulu dari ruku ini sampai keadaannya tenang dalam rukunya. Tumanina. Jangan bangkit dulu. Izin ya, jangan bangkit dulu. Bahkan jangan langsung berdoa. Jadi ruku dulu dengan baik, sempurna dulu bagian tangannya, kakinya, bagian punggungnya. Setelah merasa tenang, darahnya mengalir enak, keadaannya tenang, baru berdoa. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdi. Sehingga kita merasakan kenikmatan dalam doanya. Baru setelah ini, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Wa rafa'a, kemudian dia bangkit. Awas hati-hati, hatta yastawiya qa'idan, di riwayat yang nomor hadis 737, hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Saya ulang. Kemudian ia bangkit berdiri sampai badannya tegak sempurna. Jadi yang pertama kali disebutkan dalam hadisnya, kalau seseorang ingin bangkit dari ruku, cara pertamanya bangun sampai badan tegak sempurna. Kalimat sempurnanya disebutkan pertama kali dengan qa'iman, artinya berdiri. Jadi kalau masih sanggup berdiri, usahakan berdiri. Penting ini saya sampaikan, karena nanti ada di antara kita, mohon izin maaf sekali, mungkin punya persoalan dengan lutut, sujudnya itu susah. Sehingga kadang-kadang duduk di kursi. Tapi masih mampu berdiri. Ya, mohon izin ya, maaf. Misal, ini saya mau sholat nih, saya nggak bisa sujud dalam posisi yang sempurna, karena ada masalah di kaki. Tapi berdiri masih bisa. Karena itu takbir berdiri, ya. Ruku kemudian bisa. I'tidal bisa berdiri, tapi sujud nggak bisa, makanya duduk.
Nah, kalau sepanjang i'tidal masih berdiri, masih bisa, maka jangan paksakan itu dalam posisi duduk. Ya, paksa berdiri. Jangan sampai kemudian rukuknya duduk begini, terus i'tidalnya duduk lagi. Sujudnya duduk, sepanjang bisa berdiri, maka sunnahnya berdiri. Orang yang mampu berdiri dalam salat fardu, dan dia memilih untuk duduk, maka dia mendapatkan setengah dari bagian salatnya. Dari pahala salatnya, cuma setengah. Ingat ya, setengah. Itu pun dengan catatan ada kesulitan dalam dia kemudian dalam berdirinya, tapi masih mampu berdiri. Ya sepanjang misalnya, mohon maaf, salat isya bisa berdiri, cuman karena bacaan panjang dia memilih duduk misalnya. Ya maka dapat setengah pahalanya. Kalau sengaja memilih duduk padahal mampu berdiri, maka salatnya dianggap tidak sah. Dalam salat fardu, ya dalam salat fardu. Dalam salat sunnah boleh, Anda bisa berdiri tapi pengen duduk, itu boleh. Pahalanya setengah. Paham ya? Tapi kalau sama sekali nggak bisa berdiri, kemudian Anda duduk, pahalanya sama senilai dengan orang berdiri. Tanpa dikurangi sedikit pun. Paham sampai sini? Jadi yang pertama, alhamdulillah. I'tidal dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Hatta tastawiya qa'iman, sampai kamu tegak berdiri sempurna. Perhatikan, masih ingat bahasan kita di awal salat? Tidak pernah disebutkan kata qa'im, aqimu, yuqimun, kecuali berdiri sempurna. Bagaimana cara berdiri sempurna? Menghadap ke depan. Badan tegak, lebar kaki selebar dengan bahu. Jelas? Badan tegak, kaki selebar dengan bahu, tidak terlampau lebar begini, tidak terlampau rapat begini, selebar dengan bahu sehingga ada keseimbangan. Belum selesai, fokus, baik-baik, lihat. Mas, yang kedua, berdiri lagi. Lihat sini. Sekarang ngadap ke saya ke sini. Berdiri sempurna. Nah, lihat ya. Ini nanti ada kuda-kuda. Ada berdiri bagian dalam sholat. Kita akan lihat ya. Ada kuda-kuda berdiri, ada bagian berdiri dalam sholat. Lihat sini. Untuk i'tidal, itu beda dengan berdiri biasa. Kata Nabi, setiap orang sholat dalam i'tidal, kembalikan hadisnya, tambah lagi. Al-Bukhari, nomor hadis 828. 828. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Berdirilah dia tegak, tadi sudah. Dan pastikan sebelum dia baca doa dan menggerakkan yang lain, pastikan dalam berdirinya semua tulang-tulang rusuknya, bagian-bagian punggungnya telah menempati tempatnya semula. Sampai kembali tulang-tulang rusuknya kembali ke tempat semulanya. Artinya sampai tegak sempurna, sampai merasa nyaman. Awas, hati-hati. Jadi jangan sampai begini. Maaf ya, maaf. Baru bangkit, sami'allahu liman hamidah. Baru di sini udah sujud. Dan ini belum baca doa. Ingat, belum baca doa. Hadis pertama mengatakan tegak dulu sempurna. Supaya yang tadi saat ruku di sini kan ada pergerakan. Ada darah yang beredar. Ini belum sempurna. Berpindah dulu gerakannya. Oh, hati-hati. Sempurnakan dulu sampai kembali lagi, rusuk kembali lagi sempurna, darah mengalir lagi. Kalau ini belum sempurna langsung sujud, maka ke dalam kesehatan pun akan berpengaruh. Bukan sehat tapi bisa sakit. Kata Nabi, sempurnakan, tegak dulu, sempurna dulu. Sampai merasakan kemudian seimbang. Hatta ta'tadila. Kalimat ta'tadila inilah yang disebut dengan i'tidal. Kalimat i'tidal muncul dari bahasa Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 828 ya, dan nomor hadis 737. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'iman. Sampai kamu i'tidal, sampai sempurna berdirinya, tulang-tulang rusuk kembali seperti semula. Jelas sampai sini? Tahan. Teruskan, tangan. Mas Dud. Wa rafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Kemudian mengangkat telapak tangannya sejajar dengan satu bahunya. Cara pertama. Ya, ini masih di Al-Bukhari nomor hadis 757. Tadi yang sejajar dengan bahu ada dua. Satu Mas Ari, kedua kemudian Mas Doni. Mas Ari, ulangi lagi. Sami Allah. Tangan ini sejajar dengan bahu. Lihat sini, ini cara pertama. Ya. Bisa agak ke belakang boleh, yang penting sejajar dengan bahu, bisa di sini. Fokus baik-baik, lihat. Jemari tangan tidak terlampau rapat begini. Tidak terlampau lebar begini. Sewajarnya saja begini. Jelas ya? Fokus, lihat baik-baik. Angkat tangannya sampai sejajar dengan bahu. Ini cara yang pertama. Jadi di sini. Jadi sama dengan Mas Doni. Jadi saya tidak perlu ulangi. Sama di sini. Sejajar dengan bahu. Yang kedua, An-Nasai nomor hadis 1101. Perhatikan baik-baik. Sejajar dengan kedua telinganya. Udhunai hadwa udhunaihi. Mas Dud tadi yang lakukan. Mas Dude. Sejajar dengan daun telinganya. Ya, boleh ini yang jempol untuk akhwat misalnya, ini menyentuh daun telinga yang paling bawah di sini. Boleh. Tapi begini, mohon izin ya, mohon maaf.
Ada yang menyimpulkan Ustadz untuk akhwat, untuk perempuan, itu yang ini saja yang betul ya. Tidak. Dua-duanya boleh. Boleh di sini, boleh di sini. Cuma dulu, kenapa perempuan dianjurkan yang di sini? Karena dulu hijabnya tidak seperti sekarang. Dulu nggak ada mukena, kadang-kadang ada yang terbatas. Kalau kemudian ditarik sampai di sini, itu terbuka sebagiannya. Karena terbatasnya kain pada saat itu. Makanya dimintakan ke dalam begini, supaya ini tetap mengalir sebelum turunnya ayat hijab. Setelah turunnya ayat hijab, kemudian memanjang, sampai ada yang jilbabnya memanjang, sampai yang ke batas mata kaki. Modelnya kan banyak-banyak. Ada yang seperti abaya dan seterusnya. Ada yang sekarang pakai mukena, maka tidak ada masalah. Mau di sini silahkan, mau di sini silahkan. Tidak ada persoalan. Jelas ya? Jadi di sini boleh sejajar dengan bahu, boleh sejajar dengan daun telinga, bahkan sampai yang jempol menempel ke daun telinga itu boleh. Yang ketiga, hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, boleh bangkitnya tidak tanpa mengangkat tangan. Biasanya ini diterapkan di negeri Maliki. Sekarang Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, itu ketika bangkit kemudian dari rukuknya, sami Allahu liman hamidah, tangannya tidak mengangkat. Bahkan dalam takbir pertama itu tangan tidak diangkat dan tidak bersedekap, tangannya begini. Jadi begitu sholat, Allahu Akbar, gini, di Maliki begini. Ya, tangannya begini dan tidak pegang mic, ya. Jadi mohon izin ya. Dan ini kalau sedang lihat begini, misal teman-teman sedang umrah, sedang haji, lihat yang begini, jangan diajak ngobrol. Hey bro, what are you doing? Misalnya. Itu sedang sholat. Karena saya pernah kejadian, saya awal ke Tripoli, kemudian ketemu teman, jadi menunggu waktu sholat, sudah adzan, ya, dia berdiri begini. Saya kira sedang baru masuk ke masjid, kemudian berdiri begini. Saya tanya, hey, wenak? Bahasa kita, kemana aja gitu? Where have you been? Saya tanya, kemana aja kamu? Tiba-tiba, Allahu Akbar. Dia orang itu sedang sholat. Jadi orang yang tangannya begini, itu belum tentu Syiah. Belum tentu Syiah. Jangan disimpulkan semua yang begini Syiah, tidak. Nanti ketika dia sujud, baru kelihatan mana Syiah, mana Sunni. Sujudnya kelihatan, pas bangkit dari sujud nanti ada tepuk-tepuk dulu begini. Kalau sholat di belakang orang Sunni, dia mundur sedikit nanti. Ya, nanti kelihatan dari batu yang disimpan, ditutup sejadah, atau kemudian bangkit dari sujud, dia tepuk-tepuk begini, nah itu umumnya Syiah. Tapi kalau berdiri begini, tangan tidak bersedekap, atau tidak bertakbir, jangan disimpulkan Syiah. Kamu Syiah ya? Bukan, saya Husain. Ya, nah, itu jangan tidak semua harus ditanya ya. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini? Oke. Jadi kalau misalnya ada yang begini, sami Allahu liman hamidah, tangan di sini benar tidak? Benar. Kalau ada yang di sini tangannya benar tidak? Kalau ada yang di sini benar tidak? Ah, jadi kalau yang salah, yang tidak salah. Kita sepakat itu. Ya. Jadi tolong jangan berselisih. Jangan kemudian berikhtilaf pada sesuatu yang dipersamakan atau dibenarkan oleh Nabi. Sahabat gak berselisih. Awas, tabi'in tidak berselisih. Orang salaf tidak berselisih. Para imam tidak berselisih. Anda sahabat bukan. Tabi'in bukan. Imam bukan. Makmum kadang-kadang. Gitu kan? Tiba-tiba Anda berselisih. Ah, jelas ya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang saya izinkan untuk kembali.